Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan. Dialah yang memiliki alam semesta ini. Negeri kita dan semua negeri yang ada di muka bumi ini. Planet-planet yang memenuhi tata surya. Itu milik Allah SWT. Dan Allah yang mengatur dan mengurusinya. Maka hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Memohon bantuan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama kita. Yang tanpa bantuannya kita tidak akan dapat menyelesaikan semua urusan kita. Tatkala kita mendengar panggilan muadzin, hayya 'alas shalah. Kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Tapi jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Karena itu ajakan yang memerlukan kekuatan, energi, kesempatan. Maka jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Tiada daya yang dapat membuat kita semangat berbuat dosa. Tiada kekuatan yang dapat menghalangi kita dari meninggalkan kemaksiatan. Kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, penghulunya para nabi, imamnya orang-orang yang bertakwa, makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, tak terasa sudah sepekan kita berpuasa. Ahibati fillah, kenapa sih kita puasa? Kenapa sih kita menahan diri dari makan dan minum? Kita rela kelaparan, kehausan. Ya, karena kita menginginkan sesuatu. Maka tolong keinginannya yang besar, ambisinya yang menembus langit. Jangan sampai hanya berpikir 50 tahun, 60 tahun. Ahibati fillah, sebagian kita bebas di dunia ini. Hidup semau dia. Dia tidak terjerat kasus hukum. Di Indonesia, orang yang tidak sholat, emangnya dipenjara? Enggak. Orang yang tidak puasa dihukum? Enggak. Boleh jadi dia selamat dari penjara dunia, tapi enggak selamat dari penjara akhir. Maka kawan-kawan, bagaimana bisa bebas dari penjara dunia dan penjara akhir? Banyak orang hanya takut dengan penjara dunia. Dia takut dengan kasus-kasus yang menyebabkan dirinya di penjara. Dia takut, dia nggak kepingin. Banyak manusia yang seperti itu. Dia berdoa jangan sampai gitu loh. Jangan sampai mencuri, jangan sampai sabu, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu kadang-kadang nggak ada di benak mereka. Ahibati fillah, buat teman-teman semua yang masih dikaruniai nyawa. Baik teman-teman yang berharap keluar dari penjara dunia, tapi engkau harus berpikir bagaimana selamat dari penjara akhir. Ahibati fillah, surga Allah itu seluas langit dan bumi ini. Cukup untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau semua manusia itu masuk surga,
Cukup surga Allah itu. Nggak ada ceritanya overload. Kita kadang-kala datang ke sebuah tempat yang mewah, yang indah, tapi dikatakan udah full. Nggak ada lagi tempat. Surga Allah ini cukup untuk semua manusia. Kalau jumlah manusia itu anggap sampai akhir zaman nanti umpamanya. Jumlah mereka itu 100 miliar. Cukup. Cukup seperti apa lokasi buat setiap orang? Setiap orang cukup untuk mendapatkan 10 kali lipat raja yang paling kaya di muka bumi. 10 kali lipat itu. Allah akan berikan. Subhanallah jemaah. Tapi neraka juga cukup untuk seluruh manusia. Beserta bangsa jin. Oleh karena itu, ketika orang-orang dimasukkan ke neraka, Allah bertanya kepada neraka. Sebagaimana disebutkan di surat Qaf, halim tala'ti. Apakah kamu sudah full? Sudah penuh? Banyak penjara full, overload, nggak bisa lagi. Jadi mau dimasukkan udah nggak bisa. Pindah ke penjara sana, pindah ke penjara. Udah banyak overload. Bahkan di Indonesia kadang-kala kita ngelihat banyak penjara udah overload. Neraka, nggak ada ceritanya overload. Ketika Allah bertanya kepada neraka, halim tala'ti. Wa taqulu hal mim mazid. Neraka merespon mengatakan, apakah masih ada tambahan ya Allah? Na'udzubillah minan nar. Ahibati fillah, setiap kita itu, setiap manusia, itu udah punya 2 tempat. Satu di neraka, satu di surga. Artinya udah disiapkan sama Allah SWT. Tinggal engkau mau kemana. Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Faman sya'a falyu'min. Yang mau beriman silahkan. Waman sya'a falyakfur. Yang mau kafir monggo. Allah gak butuh dengan ibadah kita. Tapi yang jelas, engkau harus siap menerima konsekuensi dari apa yang kau lakukan. Ahibati fillah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Sa'id, pada suatu hari aku menyaksikan jenazah ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menyampaikan pesan alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan dikasih bala di kuburan mereka. Akan dapat bala. Di mana di kuburan? Nih teman-teman sekarang masih hidup walaupun kau berada di penjara, sebagian mungkin berada di tahanan, ya tempatmu luas, engkau masih bisa duduk, nyaman. Bayangkan ketika di kuburan itu. 1x2. Ditimpain tanah, diinjak-injak, ditinggal. Ada biasanya tempat-tempat penjara yang sendirian. Ya, tapi masih dikasih makan kau. Di situ keluargamu gak ada yang peduli. Fa'idal insan dufina. Fatafarraqa anhu ashabuh. Ketika orang itu dikubur, kemudian ditinggal sama kawan-kawan dia. Ja'ahu malakun. Fiyadihi mitraq. Datang seorang malaikat. Di tangannya ada palu. Diriwayatkan dikatakan kalau palu ini digunakan untuk memukul gunung, lebur itu. Dan palu itu kalau seluruh manusia berusaha untuk mengangkatnya, mereka nggak akan bisa mengangkat. Fa'aqadahu. Lalu didudukkan. Yang mati ini disidang. Qala ma taqulu fi hadzal rajul? Ditanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Kalau dia orang yang beriman, maka dia akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu sadaqta. Benar. Thumma yuftahu lahu babun ilan nar. Lalu dibukakan di alam barzakh itu pintu ke neraka. Ini kalau bicara penjara neraka, dibukakan kamar dia di neraka. Fayaqulu hadza kana manziluka law kafarta bi rabbi. Ini loh tempat. Kalau engkau kafir sama Allah, ini tempat. Jadi sebelum bicara surga, ditunjukkan neraka dulu. Tempatnya dia di mana? Siksa yang akan dia dapatkan mana? Ini loh. Fa amma idza amanta fa hadza manziluka. Tapi karena engkau beriman, maka ini tempatmu. Dibukakan pintu ke surga. Dia kepingin bangkit, jemaah. Dia kepingin berdiri untuk masuk ke surga. Lalu dikatakan, uskun. Engkau istirahat. Wa yufsah lahu fi qabri. Kuburannya yang tadi 1 kali 2 meter. Yang mungkin sebagian orang kuburannya sudah ditindih, ditumpuk. Kadang-kala kuburannya udah gak ketahuan. Tapi kalau dia orang soleh, kuburannya diluaskan Allah SWT. Madda basari. Sepanjang dia memandang. Kita ini sekarang yang hidup, kalau memandang, ya kena tembok. Gak kelihatan sama yang dibalik. Tapi di alam kubur sana, Allah sudah luaskan. Wa in kana kafirun aw munafiqan. Kalau orang ini orang kafir atau orang munafik. Pura-pura Islam. Dia sholat, dia kelihatan dia sholat, dia sedekah. Mungkin dia juga puasa. Kalau ini orang munafik. Yaqulu ma taqulu fi hadzal rajul. Ditanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul la adri. Aku enggak tahu. Enggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Sami'tun nas yaquluna syai'an. Aku dengar orang-orang ngomong dia adalah nabi, dia adalah utusan Allah. Iya, aku dengar. Maka aku ngomong seperti mereka. Fa yaqul la darait wa la talait wa la tadait. Engkau nggak ngerti, nggak belajar, nggak baca. Itu engkau. Ada sebagian kita yang muslim dari lahir tapi nggak pernah belajar Islam. Hanya keturunan. Alhamdulillah orang tuanya Islam. Tapi jangan sampai kelak di kuburan engkau nggak bisa jawab. Karena Islammu hanya ikut-ikutan. Thumma yuftahu lahu bab ilal jannah. Dibukakan, nih orang munafik ini, dibukakan pintu ke surga. Bagaimana senangnya dia melihat surga itu jamaah. Dia ingin masuk ke surga. Fayaqul hadza manziluka. Ini tempatmu kalau engkau benar. Kalau engkau soleh, kalau engkau beriman, ini loh tempatmu. Wa amma idh kafarta, tapi karena engkau sudah kafir, maka Allah telah menggantikan tempat itu dengan tempatmu di neraka, dibukakan pintu neraka. Thumma yaqma'uhu qam'an bil mitraq. Orang ini ngelihat neraka, kemudian dipalu kepalanya. Kemudian dia dikumpulkan kembali, dipalu kembali. Teriak-teriak orang ini. Ini belum masuk neraka. Masih di alam barzakh. Yasma'uha khalqullah kulluhum ghairus thaqalain. Semua ciptaan Allah mendengar teriakan mayit yang dipalu ini. Kecuali manusia dan bangsa jin. Faqala ba'dul qawm, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Gimana kita bisa jawab? Ngelihat malaikat yang pegang palu itu nanti gimana? Takut jemaah. Sebagian kita ketika ditangkap sama polisi umpamanya dimasukkan ke ruangan sendirian, gelap, tahu-tahu digampar. Dia ditanya sesuatu, gimana mau jawab gitu loh. Shock dia itu. Nervous. Ini sahabatnya gimana? Tidak ada satupun yang ngelihat malaikat kayak gitu. Kecuali akan ketakutan. Takut gak bisa jawab sahabat ini. Kata Nabi SAW, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Yang beriman, Allah akan teguhkan hati. Ahibati fillah, Ramadan. Alhamdulillah, telah tiba. Dan kita sudah 7 hari ini, hari ke-7 berpuasa. Dan Ramadan ini ada kesempatan untuk membebaskan kita dari penjara neraka. Kesempatan.
Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Inna lillahi ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa laylah. Setiap siang dan malam Allah itu memiliki hamba-hamba yang divonis bebas dari api neraka. Divonis bebas dari penjara akhirat, bebas. Bagaimana gembiranya kita ketika mendapatkan vonis bebas. Udah di penjara kemudian divonis bebas. Atau ketika persidangan dikatakan bebas. Oh, gembiranya kita jemaah. Kalau hanya bebas dari penjara dunia, engkau sudah gembira seperti itu. Dan boleh jadi nih orang-orang yang tidak dipenjara, dia bakal dipenjara di akhirat sana. Maka ini kesempatan Ramadan untuk membebaskan diri kita dari penjara akhirat. Dan ingat, siang malam ada orang-orang yang divonis bebas. Di riwayat Imam Ahmad juga Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi azza wa jalla inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala di setiap kali waktu berbuka, Allah itu membebaskan orang-orang dari api neraka. Maka kalau kita dengar kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Ya berusaha. Kita ini semua di penjara, jemaah. Ad-dunya ini sijin. Dunia ini penjara buat orang-orang beriman. Ketika kita mendengar ada orang divonis bebas, kita berharap, bagaimana aku divonis bebas? Ahibati fillah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Anta atiqullah minan nar. Engkau orang yang dibebaskan dari api neraka sama Allah SWT. Semoga Allah membebaskan kita dari api neraka. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 185 tentang kemenangan yang sebenarnya, tentang keberuntungan yang sebenarnya. Yang sebagian kita berpikir, Allah beruntung banget fulan ya, nggak ada penjara, nggak dihukum. Beruntung banget fulan ini nggak ketangkep polisi. Beruntung banget fulan ini hidupnya nyaman, kaya raya, kebal hukum. Oke, itu pandangan sebagian orang tuh orang-orang beruntung. Beruntung apanya? Coba kita baca firman Allah di surat Ali Imran ayat 185. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Barakallahu fikum. Ini kehidupan dunia yang dikatakan beruntung, yang selamat di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Tipuan semua jemaah. Ini orang sukses kaya raya, tahu-tahu mati kata dia. Itu kehidupan dunia. Makanya kalau bicara keberuntungan sebenarnya, faman zuhziha 'anil nar, yang dibebaskan dari azab neraka, dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dimasukkan ke surga maka dia orang yang beruntung. Amalan apa aja yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini agar kita dibebaskan dari penjara akhirat? Yang pertama, ikhlas.
Yang puasa harus ikhlas. Jangan puasa ikut-ikutan. Yang sholat harus ikhlas. Jangan sholat supaya mendapatkan pujian, sanjungan, dan keringanan hukum. Jangan. Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Kata Nabi SAW, "Lan yuwafiya abdun yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah illa harramallah alaihi nar." Rawahul Bukhari. Tidaklah kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan pahala yang sempurna buat hambanya. Buat orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ikhlas. Tulus karena Allah. Bukan berharap pujian sanjungan. Melainkan Allah akan haramkan neraka untuk menyentuh dia. Itu kalau ikhlas. Makanya kalau bicara puasa, Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang puasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan. Ya gimana nggak enak nggak puasa, temen sekamar semua pada puasa. Yang beriman nggak ikhlas, yang puasa nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini orang yang akan dibebaskan dari api neraka, diampuni dosa-dosanya. Kita punya banyak dosa. Yang sholat malam, yang sholat tarawih juga, kalau nggak ikhlas nggak ada gunanya. Kata Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang sholat karena ikhlas, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka diampuni dosa-dosa. Oleh karena itu benerin puasanya, benerin sholat malamnya. Dan di antara tanda orang ikhlas itu, dia akan semangat beribadah. Mau ada orang ngelihat, nggak ada orang ngelihat, dia beribadah. Maka tolong teman-teman jangan sampai puasanya nggak dapat pahala. Karena ada orang yang puasa. Kata Nabi SAW, "Rubba sa'imin, laisa lahu hadzun min siyami illa al-ju' wal atash." Banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sayang jemaah. Sebagian kita udah puasa 20 tahun. Sebagian kita puasa 30 tahun. Boleh jadi puasamu gak diterima. Cuma dapat lapar dan haus. Tolong puasanya diikhlaskan, kualitasnya diperbaiki. Ahibati fillah, yang kedua, kalau ingin dibebaskan dari api neraka, sholat, perbaiki sholatmu dan usahakan sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Ramadan nih. Apalagi teman-teman yang berada di penjara umpamanya. Ketika dia berada di situ berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kesempatan kau untuk mendapatkan vonis bebas dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Di dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, "Man shalla 40 yawman fi jama'ah yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang sholat selama 40 hari, sholat berjamaah, dan dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, Allahu Akbar, gak pernah telat. 40 hari kali 5 waktu gak pernah telat dia. Selalu mendapatkan takbiratul ihram. Maka dia akan dapat 2 vonis bebas. Stempel bebas. Bebas dari apa? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang satu stempel bebas dari api neraka. Yang kedua stempel bebas dari kemunafikan. Orang munafik itu sholat tapi malas. Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Sholatnya malas, telat-telatan dan riya. Ingin pamer sama orang. Tapi orang yang bisa menjaga 40 hari sholat berjamaah, dapat takbiratul ihramnya imam,
maka insya Allah dia membawa sertifikat bebas. Bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Yang ketiga, menjaga sholat subuh dan sholat asar. Dijaga. Sebagian kita sholat subuhnya telat. Alhamdulillah jamaah, teman-teman yang kadang-kala berada di tahanan, di penjara itu kesempatan dia. Ada yang bangunin, dia nggak mau kemana-mana gitu. Malam juga nggak begadang, wala apa. Sehingga subuh bisa bangun. Jaga sholat subuh tepat waktu dan sholat asar. Ya 5 waktu kita jaga. Tapi untuk 2 sholat ini ada keistimewaan tersendiri. Kata Nabi SAW, layyali jannar. Ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Rawah Muslim. Nggak akan masuk neraka. Siapa? Orang yang senantiasa menjaga sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Ini sholat subuh dan sholat asar. Jaga. Ya zuhur kita jaga juga, maghrib isya kita jaga. Cuma 2 sholat ini kadang-kala kita, kalau yang subuh karena tidur. Kalau yang asar kadang-kala karena pekerjaan. Oh kerjaan belum selesai, ini itu nanti sholatnya sampai mau keluar waktu. Sehingga engkau gak dapat vonis bebas dari neraka. Yang keempat, sholat sunnah. Menjaga sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, man yuhafidu ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 rakaatin ba'da zuhur atau ba'daha harramahullah ala nar. Barang siapa yang menjaga, artinya dia senantiasa mengerjakan sholat ini. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan neraka menyentuh dia. Kita semua akan melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Ada orang yang lari kencang seperti kilat. Ada orang yang merangkak. Ada orang yang terjatuh. Semua tergantung amalannya. Maka hendaklah kita berusaha untuk memperisai diri kita dengan amal-amalan yang menyelamatkan kita dari api neraka. Yang kelima, menangis. Oh menangis, kita sering menangis. Apalagi orang kalau yang kalah, dia berharapnya nggak divonis 5 tahun, tahu-tahu divonis 7 tahun, nangis dia. Pisah sama anaknya, pisah sama keluarganya. Mungkin disiksa sama kawan-kawannya, dia menangis. Menangis yang akan menyelamatkan kita dari penjara akhirat adalah menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menangis karena haru, karena bersedih. Pernahkah kita menangis di bulan Ramadan, kesempatan nih untuk bermuhasabah, untuk mengenal Allah lebih dalam lagi sehingga kita takut dan meneteskan air mata. Kata Nabi SAW, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dhara. Nggak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Ingat, nangis bukan karena haru, nangis bukan karena bersedih, tapi karena takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan masuk neraka sampai susu itu masuk ke tempat susunya lagi. Nggak bisa. Kambing ketika sudah diperah susunya, bisakah itu dimasukkan lagi? Udah selesai. Jadi orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan itu. Kemudian yang keenam, memperbanyak jalan di jalan Allah Azza wa Jalla, fi sabilillah. Yazid ibn Abi Maryam radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia berkata, lahiqani Abaya bin Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhu. Suatu hari aku dikejar ya sama Abaya bin Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhu, dan aku sedang berjalan menuju salat Jumat. Ini seorang sahabat yang mengejar. Faqala abshir. Lalu sahabat ini mengatakan, abshir. Bergembiralah engkau. Fa inna khutaqa hadhihi fi sabilillah. Langkahmu ini menuju ke salat Jumat, menuju ke masjid ini di jalan Allah Azza wa Jalla. Sami'tu Aba Abbas yaqul,
Qala Rasulullah SAW, aku mendengar Aba Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya berdebu dalam rangka berjalan di jalan Allah, maka haram neraka menyentuh dia. Jadi di jalan Allah ini bukan hanya berperang di jalan Allah, ke masjid pun di jalan Allah. Maka ini kesempatan. Kita berjalan kaki ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat tarawih. Sebagian kita jamaah subhanallah bisa lari 100 meter, kencang. Dia bisa lari 3 kilometer, dia bisa naik sepeda, Masya Allah 50 kilometer sehari, mampu. Masjid dekat rumahnya nggak mampu dia berjalan. Kita ini di hari ke-8 nanti malam tarawih, masjid-masjid sudah mulai kosong, melompok. Soft mulai maju ke depan. Kemana yang kemarin ikut sholat tarawih? Apakah pindah ke masjid lainnya? Masjid lain juga sama berkurang jamaah. Atau mereka sedang tidak berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Ini yang ingin, apalagi di bulan Ramadan, kita harus berbuat baik ya. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Silaturahim dijaga, berbakti sama orang tua. Jadilah orang yang lembut. Apa kata Nabi SAW? Man kana hayyinan, layyinan, qariban, harramahullah ala nar. Ini orang yang tidak akan disentuh sama api neraka. Orang yang humble, enak bergaulnya, lembut, dekat sama orang. Gak kaku nih orang, gak kasar. Orang yang seperti itu, harramahullah ala nar. Allah haramkan neraka menyentuh dia. Maka jaga akhlak kita. Yang ke-8, kalau ingin dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari penjara akhirat, berbuat baik kepada anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan. Nih orang tua ya, kadangkala dia bercerai, anaknya ikut ibunya, nggak diurusin anaknya. Anak-anak perempuan ini spesial. Beda sama anak laki. Kalau anak laki menikah tetap sama orang tuanya. Tapi anak perempuan menikah dibawa sama suaminya. Kadang-kala jerih payah orang tuanya habis. Anak punya anak perempuan. Anak sekolahkan sampai kuliah jadi dokter. Dibawa sama suaminya, kata suaminya nggak usah kerja. Ya. Karena wanita itu spesial. Apa kata Nabi SAW? Laisa ahadun min ummati ya'ulu thalatha banatin au thalatha akhawat. Tidaklah seorang di antara umatku merawat 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Fayuhsinu ilaihinna. Kemudian dia berbuat baik kepada perempuan-perempuan tersebut. Illa kunna lahu sitran minan nar. Melainkan mereka akan menjadi perisai yang menyelamatkan orang tuanya, kakaknya dari api neraka. Maka berusaha kita yang punya anak perempuan, adik perempuan itu peduli sama mereka. Boleh jadi mereka inilah yang akan menyelamatkan kita dari penjara akhirat. Lalu jamaah, ada amalan-amalan yang akan membebaskan kita dari api neraka. Yang amalan ini adalah membebaskan manusia, membebaskan budak. Kita tahu dahulu itu masih banyak perbudakan. Orang yang membebaskan budak itu Masya Allah. Kata Nabi SAW, ayyuma mri'in muslimin a'taqa imra'an musliman fahuwa fikakuhu minan nar. Siapapun muslim yang membebaskan budak muslim juga, maka dia akan menjadi pembebasan dia dari api neraka. Yujza bikulli admin minhu adman minhu. Pembalasannya dengan setiap tulangnya orang ini, tulangnya dia akan diselamatkan dari api neraka. Dengan setiap bagian dari tubuhnya dia akan selamatkan dari api neraka. Dan perempuan manapun yang membebaskan budak perempuan, maka budak itu akan menjadi tebusan dia dari api neraka. Dengan setiap organ tubuhnya, tulangnya akan dibebaskan. Wa ayyuma mri'in muslimin a'taqa imra'atain muslimatain. Muslim manapun yang membebaskan 2 perempuan yang muslimah,
akan diselamatkan dari api neraka. Jadi kita ketika membebaskan budak, ingat awal amalan adalah ikhlas. Bukan karena ria, bukan karena sanjungan, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi tebusan kita dari api neraka. Ahibati fillah. Dan ternyata ada amalan. Budak perbudakan udah gak ada sekarang. Gimana Ustaz? Kita ingin dibebaskan dari api neraka, tapi udah gak ada budak lagi yang kita bisa bebaskan. Namun masih ada amalan-amalan yang fadilahnya seperti membebaskan budak. Itu yang kita kejar di bulan Ramadan ini. Apa amalannya? Duduk berzikir habis sholat subuh sampai matahari terbit. Engkau duduk berzikir. Sebagian orang habis subuh tidur, pergi. Oke. Ini bulan Ramadan, usahakan kita punya waktu-waktu untuk duduk setelah subuh, nunggu matahari terbit. Kalau nggak setelah subuh, ba'dal asar. Setelah asar, duduk, nggak usah pulang. Sampai maghrib. Ngapain? Ya udah bertasbih. Kalau pagi zikir pagi, sore zikir petang. Kata Nabi SAW, la'an aq'uda ma'a qawmin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil ghada hatta tatlu'a syams. Kata beliau, aku duduk sama orang-orang yang duduk di masjid ya, berzikir mengingat Allah dari sejak salat subuh sampai matahari terbit. Ahabbu ilayya, itu lebih baik, lebih aku cintai daripada aku membebaskan 4 budak dari keturunannya Nabi Ismail. Diyatu kulli wahidin minhum 12,000. Padahal tiap orang itu kalau harus bayar tebusan, tiap orang itu 12.000 dirham. 12.000 dirham itu ya kira-kira sekarang 1,2 M. Bayangin ya. Ini lebih beliau duduk bersama mereka, lebih beliau cintai daripada beliau membebaskan 4 budak dari anaknya Ismail. Yang satu orang itu kalau mau ditebus, harganya itu 1,2 M. Kira-kira ya. Beliau menyebutkan harga mereka 12.000 dirham. Walaan akut ma'a qaumin. Begitu beliau sampaikan, aku duduk bersama kaum ya orang-orang setelah sholat asar gak pulang ke rumah sampai maghrib. Itu lebih aku cintai daripada aku membebaskan 4 budak tadi. Kita gak mungkin membebaskan budak. Kita duit juga sebesar itu ya Allah banyak banget. Kalaupun ada besar banget yang harus kita keluarkan. Tapi ini menjadi solusi buat kita. Lalu zikir setelah sholat subuh. Kata Nabi SAW, man qala dubura salatil fajr. Barang siapa yang berkata selesai sholat subuh, wa huwa thani rijlah qabla an yatakalam. Dalam kondisi dia menekuk kakinya. Kita kan kalau sholat kan tawarruk ya atau iftirash kan masih ditekuk kakinya. Kita belum ngomong apa-apa, lalu dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dia baca itu, apa kata Nabi SAW? Kataballahu lahu bikulli wahidatin qalaha minhunna hasanah. Dan setiap yang dia omongkan Allah tulis kebaikan. Dihapuskan 1 dosa. Diangkat derajatnya. Wa kana lahu bikulli wahidatin qalaha itqu raqabah. Dengan setiap ucapan dia itu, kan dia baca 10 kali. Setiap zikir dia itu dihitung membebaskan 1 budak. Dan membebaskan 1 budak, itu kita seperti membebaskan diri kita dari api neraka. Ini kalau 10 seperti 10 budak. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruh. Hari itu dia akan dijaga dari perkara yang buruk. Wa hurisa minasyaitan, dijaga dari setan. Yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali jamaah dapat fadilah yang banyak sekali. Ini Ramadan kesempatan. Walam yanbu li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirk billah. Dan insyaallah dosa dia akan diselamatkan dari dosa, diampuni dosa dia kecuali kalau dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasai dan hadis ini sahih.
Kemudian bertakbir 100 kali sebelum terbitnya matahari. Ini juga Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallah mi'ata marrah. Siapa yang berkata subhanallah 100 kali sebelum terbitnya matahari, sebelum terbenamnya matahari, kana afdal min mi'ati badana. Itu lebih baik daripada 100 onta untuk kurban. Subhanallah. Wa man qala alhamdulillah mi'ata marrah qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha. Barang siapa yang berkata subhanallah, alhamdulillah setelah subhanallah, yang kedua dia mengatakan alhamdulillah 100 kali sejak selesai sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, kana afdal min mi'ati faras yuhmal 'alaiha. Itu lebih baik daripada 100 ekor kuda yang ditunggangin untuk berjihad dengan Allah SWT. Wa man qala Allahu Akbar mi'ata marrah. Yang mengatakan Allahu Akbar 100 kali. Sebelum fajar, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, apa yang akan dia dapatkan? Kana afdal min idqi mi'ati raqabah. Itu lebih baik daripada dia membebaskan 100 budak. Subhanallah, lebih baik dari 100 onta. Alhamdulillah lebih baik daripada 100 kuda. Allahu Akbar lebih baik daripada 100 budak. Kemudian waman qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca itu 100 kali sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yaji'u yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang amalnya lebih afdal dari dia kecuali yang bacanya lebih banyak dari dia. Rawahun Nasai dan hadis ini sahih. Maka masih banyak lainnya jamaah ya, yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir, berdoa jamaah. Kalau ingin dibebaskan dari api neraka, perbanyak doa yang kata Rasul SAW, ma sa'ala rajulun muslimun Allah al-jannah, tidaklah seorang muslim yang meminta kepada Allah surga 3 kali. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Dia baca 3 kali, illa qalatil jannah, Allahumma adkhilul jannah. Surga akan mengatakan, masukkan orang itu. Masukkan orang itu ke surga ya Allah. Walastajara rajulun muslimun Allah minan nar. Tidaklah seorang muslim minta perlindungan dari Allah kepada apa? Minta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali. Dia mengatakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Atau dia mengatakan Allahumma atiq raqabati minan nar. Atau dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Dia baca itu, melainkan neraka akan berkata Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan orang itu dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Dan doanya orang yang puasa itu mustajab. Maka tolong manfaatkan waktu kita untuk memperbanyak amalan kita. Semoga dengan itu kita dibebaskan dari penjara akhirat. Sebagian kita menjaga penjara di dunia. Tapi boleh jadi kelak dia akan penjara di akhir. Na'udzubillah minan nar. Ingat, kita punya kesempatan yang sama untuk masuk surga, untuk masuk neraka. Tinggal bagaimana maunya kita. Tanpa pertolongan Allah kita nggak akan bisa jamaah. Maka kita perlu minta bantuan Allah agar kita bisa menjalani kehidupan ini dan diselamatkan dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan ya Ustaz ya. Ini ada yang sudah raise hand dari Aryu Bapas Balikpapan. Tafadhol Pak Aryu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya tentang ucapan sebagian orang-orang yang ketika kita beribadah lalu mereka mengatakan bahwa
kalian orang muslim ini beribadah karena takut dengan neraka dan ingin surga gitu Ustaz. Nah. Jadi syubhatnya itu dilempar seolah-olah kita ini beribadah karena ada neraka dan surga. Kalau tidak ada neraka sama tidak ada surga ini kita tidak beribadah gitu Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita beribadah karena Allah. Karena Allah sebenarnya. Bukankah setiap kita sholat kita mengatakan Allahu Akbar? Terus kita sebut nama Allah. Bukankah tatkala kita memulai membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ada neraka dan surga di situ? Allah. Ketika kita ruku kita mengatakan Allahu Akbar. Bangkit dari ruku kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah lagi. Rabbana walakal hamd. Kita panggil Allah. Ketika kita sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Jadi kalau dikatakan kita beribadah karena Allah nyuruh kita ibadah. Dan Allah menjanjikan kepada kita surga atau neraka. Kita ini budak. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah yang mengatakan tentang neraka yang di situ siksanya begitu menakutkan. Fa'anzartukum naran talazza. Aku berikan peringatan kepada kalian ada neraka. Itu Allah yang nyuruh para nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy. Beliau menyebutkan, aku diutus di mana di hadapan kalian ada azab yang pedih. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan memasuki neraka. Itu melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ahibati fillah. Kita beribadah karena Allah yang nyuruh kita beribadah. Allah kasih hadiah sama kita. Oh berarti antum ini ibadahnya ingin sesuatu. Iya. Ingin sesuatu. Itu jiwa manusia. Ini teman-teman yang bekerja. Adakah yang bekerja tidak berharap sesuatu? Kita lihat di Indonesia ini pegawai negeri berapa jumlahnya? Jutaan. Baik. Kenapa mereka bekerja? Ada upah. Yang pegawai swasta. Kenapa mereka bekerja? Kita lihat di kota-kota besar keluar dari rumahnya pagi, pulang sore hari. Mereka cari upah, cari uang. Makanya Allah tawarkan kepada mereka, ini loh ada surga, kok kepingin kayak gitu? Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu kita itu kepingin apa. Makanya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu, yang pertama, memang cinta. Gimana gak cinta sama Allah? Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kemudian ada dua sayap yang harus seimbang. Ketika dia berterbang. Kita lihat burung itu kalau satu sayapnya sakit, dia gak bisa terbang. Apa dua sayap ini? Yang satu namanya khauf. Yang satu namanya raja. Allah sebutkan hamba-hamba Allah itu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Hamba Allah itu yang beribadah kepada Allah. Raghaban, penuh harap. Rahaban, penuh takut. Dia berharap kasih sayang Allah. Allah telah ciptakan surga. Dia berharap dimasukkan ke surga. Allah ceritakan. Kenapa Allah ceritakan ada sungai di surga itu, ada bidadari. Ya supaya kita berharap. Tapi juga kita perlu takut. Takut gimana? Ya azabnya Allah pedih loh. Bayangin Nabi Adam alaihissalam gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga. Allah katakan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku. Ini Allah nyuruh Nabi untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah. Bahwasanya aku, kata Allah, adalah yang maha pengampun dan maha pengasih.
Di sini kita beribadah karena Allah yang nyuruh kita beribadah. Allah Maha Pengampun, ya berharap kita ampunan Allah. Dan kasih tahu mereka juga bahwasanya azabku itu pedih. Jadi dalam beribadah kepada Allah, cinta itu menjadi syarat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Tapi harap dan cemas harus selalu ada. Nggak boleh kita beribadah dengan rasa takut saja. Kemudian orang putus asa. Kayaknya Allah nggak mungkin ngampunin anak, nggak boleh. Allah itu Maha Pengampun. Tapi nggak boleh kita santai mengatakan Allah itu Maha Pengampun. Akhirnya kita terus berbuat dosa. Jadi yang ingin sempurna ibadahnya, engkau harus cinta sama Allah. Dan dalam rangka menuju kepada Allah, engkau harus punya dua sayap. Supaya engkau bisa melayang menuju kepada ibadah yang sempurna. Dengan harapan dan dengan rasa takut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah Ustadz, ini Afwan banyak pertanyaan. Kira-kira untuk pertanyaan sampai jam berapa ya Ustadz ya? Ya kita kasih waktu sampai 9.20 mungkin Bang. 9.20. 9.20. Baik, ini Anda bacakan lagi Ustadz. Dari Nur Ainun dari Medan. Nah. Bismillah Ustadz, apakah Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan di masa lalu? Dengan kita melakukan amalan pembebas dari api neraka. Bagaimana dengan catatan amalan kita? Apakah masih tercatat amalan buruk dosa-dosa besar tadi atau catatan tersebut terhapus tergantikan dengan catatan amalan-amalan soleh? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara dosa, semua berbuat dosa. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Kita perlu belajar. Kenapa kita perlu tahu mana yang besar dan mana yang kecil? Kita ini orang-orang yang di Kemenhumkam ya, di hukum itu kan tahu. Ini kesalahan ini berpotensi divonis seperti ini. Atau ancaman hukuman sekian. Ancaman kan ketahuan. Ada mana yang kecil, mana yang ringan, mana yang pertengahan, mana yang besar. Kalau dosa, ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa kita perlu tahu? Agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Yang namanya dosa, walaupun kecil, kalau banyak, itu bisa menghancurkan kita. Karena sebagian orang belajar tahu kecil, akhirnya diterusin. Bukan, tujuan yang kau tahu ini kecil, supaya engkau tahu itu dosa dan kau tinggalkan. Kemudian konsekuensi ketika dosa kecil yang dilakukan, itu dihapuskan dengan istighfar, ya, dengan sholat, dengan amal soleh. Tapi kalau dosa besar, penghapusannya itu bukan dengan amalan-amalan tadi yang kita sampaikan. Kalau dosa besar itu penghapusannya dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya buat teman-teman yang pernah melakukan dosa besar, dia lihat tuh apa yang harus dia lakukan. Kalau secara hukum negara, oke, mungkin dia umpamanya dia membunuh. Baik, kalau dia membunuh, apa konsekuensinya dalam agama ana gitu loh. Apa yang harus ana lakukan? Bertobat dengan taubatan nasuha. Menghilangkan nyawa orang itu tebusan ya. Ada yang perlu bayar tebusan sama keluarganya. Nyawa itu berapa ditebus. Ada lagi yang membunuh, dia harus membayar dengan membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ada orang yang nabrak mati umpamanya orang itu. Dia nggak sengaja tapi mati itu orang, maka dia perlu menebus kesalahan dia. Ini kalau dosa besar harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Syaratnya tobat, dia menyesali, meninggalkan perbuatan dosa itu, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau yang urusan sama manusia, ya diselesaikan urusan sama manusia tadi. Boleh jadi dia minta maaf, boleh jadi minta dihalalkan. Sehingga kalau pihak keluarga sudah memaafkan, insya Allah kita tidak akan dituntut lagi kelak di akhirat. Ini berkaitan dengan dosa-dosa besar tadi. Kemudian apakah nanti akan dihapuskan? Iya, dosa itu akan dihapuskan. Bahkan subhanallah jamaah, Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, ya, Al-Ghafur Rahim. Kita tahu ada cerita seorang yang membunuh 100 orang. Ketika dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni dosanya. Padahal dia sudah membunuh 100 orang. Allah terima dia. Allah gembira dengan orang yang bertobat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan, "Illa man taba wa amana
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Allah ketika menyebutkan dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina, akan dilipat gandakan azab buat mereka, kecuali orang yang bertobat. Dia beriman, kemudian dia memperbanyak amal soleh, apa yang akan terjadi? Dosa-dosa dia dihapuskan, diganti menjadi kebaikan. Kalau dia punya dosa 1.000.000 dosa, itu dihapuskan itu, kemudian diganti 1.000.000 dosa itu dengan 1.000.000 pahala dalam catatan dia. Itu jamaah. Jadi orang bertobat ini bisa jadi dia punya 10 dosa besar. Tinggal dilihat dia bertobat dari yang mana. Kalau cuma dari 1, dia belum bertobat dari yang 9. Berarti dia belum beramal soleh, masih ada dosa-dosa dia. Kalau dia punya 10 dosa, dia bertobat 5 aja yang diampuni, masih ada sisa 5 dia. Maka hendaklah teman-teman mensegerakan bertobat dari semua dosanya. Bertobat dari semua dosanya, dan juga perlu bertobat dari menunda tobat. Ada sebagian kita yang sampai saat ini kadang berpikir, oh nanti saya kalau keluar lagi, saya akan melakukan ini dan itu. Dia pikir dengan itu nanti kan kita akan tobat. Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Ketahuilah bahwasanya ajal itu datang tanpa pernah memberikan informasi kepada kita. Sebagian kawan-kawan mungkin ada kawan yang ditembak mati dalam kondisi berbuat dosa. Ada. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya ketika seorang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, bukan hanya dihapuskan, tapi bahkan diganti dengan kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ini ada yang sudah resen lagi dari Ibrahim dari Jawa Timur. Tafadhol Pak Ibrahim. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Ini izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang muslim yang berkata demikian Ustaz? Puasa atau tidak puasa itu urusan pribadi masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Seperti itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, di dunia ini, tutup negara ini, hancur negara ini. Kenapa ada polisi yang mengatur? Kenapa ada penjara? Ya untuk memperbaiki. Ini orang-orang perlu diperbaiki. Kalau bicara tadi muslim, dia memang tadi Anda sampaikan di awal bahwasanya orang yang nggak sholat, orang yang nggak puasa nggak masuk penjara di negeri kita, nggak ada. Penjara khusus untuk orang tidak sholat nggak ada. Ini penjaranya nanti di akhirat. Walaupun kalau kita lihat di negeri Islam, bahwasanya mereka akan dipanggil orang yang nggak sholat ini, akan dikasih pembinaan, pembekalan supaya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang nggak sholat itu akan dipanggil, kemudian akan diminta bertobat. Kalau nggak bertobat dia dibunuh. Kalau dalam madhabnya Abu Hanifah, orang yang tidak sholat itu akan dipanggil, disuruh bertobat, nggak mau bertobat, dia dipenjara sampai sholat. Jadi dia dipenjara sampai sholat. Tapi di negeri kita kan nggak, bebas orang nggak sholat, nggak puasa. Tapi apa tugas kita menghadapi orang-orang yang berdalih seperti itu? Begini sebenarnya, engkau yang nggak sholat, engkau yang nggak puasa, ya itu urusanmu. Tapi ingat, engkau itu saudaraku. Ini yang pertama. Orang-orang iman itu bersaudara. Masa ngelihat saudaranya masuk neraka dibiarin? Tega engkau. Engkau itu saudaraku. Karena kan dia, engkau bukan apa-apa, engkau saudaraku. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Yang punya kekuasaan bisa. Teman-teman yang di penjara, sipir-sipir punya kekuasaan. Sehingga dia bisa memberikan hukuman kepada orang itu. Dengan kekuasaannya. Nggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nggak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan kepada orang-orang tersebut. Bahwasanya ketika engkau tidak sholat, memang engkau yang tidak sholat. Engkau tidak puasa engkau. Tapi ketahuilah, azab itu bisa turun kalau aku membiarkan engkau. Dan yang kena azab itu bukan hanya engkau.
Kita yang membiarkan pun akan diazab. Makanya kalau kita lihat di antara penyebab jemaah, penyebab COVID-19, wabah-wabah penyakit yang belum ada di umat-umat sebelumnya, kemudian dikasih penyakit yang membuat ribut satu negara, bahkan satu dunia. Salah satu penyebabnya itu, idza dhaharatil fahishatu fi qaumin. Kalau perzinaan merajalela, LGBT merajalela, dibiarkan. Sampai mereka mengumumkan tanpa rasa malu, maka Allah akan hukum. Mereka dengan diberikan penyakit yang bukan hanya menimpa pelaku dosa. Semuanya dapat. Maka itu masalahnya yang perlu kita sampaikan kepada dia. Negeri ini bukan hanya milikmu. Kota ini bukan hanya milikmu. Engkau kalau mau berbuat dosa, cari bumi yang lain. Gak apa-apa. Tapi kalau engkau berbuat dosa di negeri ini, bencana itu akan kita kena semuanya. Jadi sebenarnya kita yang melakukan amar ma'ruf ini sedang menjaga negeri kita dari bencana. Yang menurunkan bala itu dosa. Maka itu yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita. Dia adalah saudara kita dan kita diperintahkan kalau melihat kemungkaran gak boleh membiarkan. Tapi tadi tahapannya dengan tangan gak mampu, gak punya kekuasaan. Maka dengan lisannya, gak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Sedih jemaah, kita melihat kadang-kala di jalanan, ya anak-anak SMA, anak kemarin lihat naik motor sambil pegang rokok tanpa rasa malu di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, jazakallahu khair Ustaz. Ini yang bacakan dari Ibu Marit. Assalamualaikum Ustaz. Untuk selalu jaga niat, jaga iman, jaga keikhlasan, caranya bagaimana ya Ustaz? Seperti ingin posting tentang kebaikan, seperti hadis dan ilmu-ilmu lain. Ingin mendapatkan pahala, tapi takut tergelincir ke dalam riya. Seperti kita jaga iman seperti lagi butuh dana, banyak suami sakit. Terlintas pinjam ke saudara. Apa itu namanya masih bergantung sama manusia ya Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Ya hibati fillah. Tatkala seorang beramal, dia perlu keikhlasan yang tadi disebutkan bahwasanya awal kalau ingin dibebaskan dari neraka harus ikhlas. Ikhlas ini berat. Kenapa? Karena ikhlas ini melawan kemauan nafsu kita. Jiwa manusia itu suka dipuji. Ingin disanjung. Ingin mendapatkan like yang banyak. Itu jiwa manusia. Sakit hatinya kalau banyak yang dislike. Gimana dia menjaga hatinya sekarang? Yang pertama sebelum engkau posting kebaikan. Engkau tanya. Apa tujuan? Tanyakan kepada diri. Karena memang kita dianjurkan untuk beramal dengan amalan yang tersembunyi. Kita perlu setiap muslim itu memiliki amalan yang gak ada satupun manusia di muka bumi tahu itu amalan. Perlu. Tapi ada amalan yang harus terang-terangan. Di antara amalan yang terang-terangan itu adalah menyebarkan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus terang. Orang jadi tahu gitu. Maka hendaklah engkau menata hatimu ketika memposting. Apa tujuanmu? Ketika ada pikiran kepingin sanjungan ini itu. Maka tepis. Sampaikan gak ada gunanya. Neraka nanti tempatnya buat anak. Kalau anak memposting kebaikan. Orang dapat kebaikan tersebut. Tapi karena anak gak ikhlas masuk neraka. Jadi kita perlu menakut-nakuti diri kita. Dengan azab Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau tahu dengan konsekuensi perbuatan dia. Jadi takut gitu loh. Takut dia mau berbuat. Itu yang perlu kita lakukan dengan jiwa kita. Kemudian kita perlu berdoa. Memohon kepada Allah. Agar diselamatkan dari riya ini. Agar kita bisa ikhlas. Doa ini diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Ini syirik, aku sadar tapi aku kerjakan. Ini berkaitan dengan riya ya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku memohon ampun kepadamu kalau aku melakukan kesyirikan atau melakukan riya tadi, tapi aku nggak sadar, minta maaf sama Allah Azza wa Jalla gitu. Semoga Allah mengampuni kita. Kemudian ahibati fillah, kalau bicara bergantung sama manusia. Orang bekerja itu ya ikut orang, ada yang dapat gaji dari orang, tapi ingat,
hatinya itu bergantung sama Allah. Dia tidak mengatakan fulan yang kasih rezeki sama anak, enggak. Makanya teman-teman yang di PHK, kenapa sebagian stres? Karena dia bergantung. Seharusnya dia mengatakan yang kasih rezeki sama aku sebelum aku kerja di perusahaan ini. Setelah aku bekerja, ketika aku bekerja, yang ngasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara orang punya masalah mau hutang silahkan. Tapi dia sebelum ke sana dia minta tolong sama Allah. Kemudian dia ambil sebab-sebabnya. Di sini kadang-kala kita bergantung sama saudara kita. Kalau kita pinjam sama dia nggak dikasih. Kita jadi maksa. Kita jadi sedih ini itu. Jangan. Kita bergantung sama Allah. Nggak kasih fulan insya Allah ada dari yang lainnya. Allah yang ngatur. Jadi tawakal ini artinya hati kita yakin Allah yang membantu kita. Dan kita menyerahkan kepada Allah. Adapun raga kita. Apa yang perlu kita lakukan? Ya sebab-sebab yang sesuai dengan syariat. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, bergantung sama Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan dikasih rezeki seperti Allah ngasih rezeki burung. Burung itu pagi hari keroncongan perutnya kosong, sore hari pulang dalam kondisi penuh. Tapi tetap ada usaha gitu loh. Salah satu usaha tadi kita ngutang umpamanya sama fulan. Tapi nggak bergantung, maksudnya kalau kita nggak dikasih sama fulan akhirnya stres. Enggak. Anda tanya kalau memang mungkin Allah mudahkan lewat fulan. Kalau ternyata lewat fulan nggak dikasih, ya mudah-mudahan ada jalan lainnya. Hati kita tetap bergantung sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang raise hand dari Lapas kelas 2B Polewali. Fadol Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, mau nanya Ustaz Afwan Ustaz. Kayaknya masih di mute, belum ada suaranya nih. Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz. Siap, tafadhal. Barakallahu fikum. Apa betul Ustaz yang menyebabkan orang masuk surga katanya bukan amalannya tapi rahmat Allah atau taufik dari Allah. Kedua, dalam firman Allah mengatakan tidaklah orang diberikan petunjuk walaupun orang diberikan petunjuk kalau bukan Allah yang menghendaki dia tidak akan diberikan pertolongan atau petunjuk. Mungkin seperti itu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, jamaah barakallahu fiik. Ya, kalau bicara masuk surga. Surga itu bukan ganti dari amalan kita. Enggak. Ganti, amalan diganti surga. Enggak. Surga itu, amalan itu sebab masuk surga. Jadi sebab. Anak kasih contoh ya. Amalan kita ini jamaah. Enggak sebanding dengan surga Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita itu bekerja dengan fasilitas yang Allah berikan. Kedua mata dari Allah, semuanya dari Allah. Kemudian Allah yang memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa beramal. Kita bisa sesuatu karena Allah yang memudahkan bagi kita. Kita bisa duduk dengerin kajian juga karena Allah yang memberikan segala fasilitas dan memudahkan kita. Jadi amalan itu hanya sebab, bukan pengganti. Contohnya nih, kalau kita yang memasukkan ke surga itu rahmat Allah, jadi kasih sayang Allah. Kita nih punya duit 1 juta. Lalu kita datang ke sohib kita, kawan kita. Dia, atau kita punya motor lah. Kita punya motor harga 10 juta. Anggap. Sohib kita punya showroom mobil. Lamborghini. Kita datang kepada dia. Bang, ini motor ana bang, ana kepingin Lamborghini bang. Terus kata kawan antum ambil mana? Fadhal antum bawa. Apakah motor ini yang dia bawa itu harga Lamborghini? Enggak. Terus kenapa dia dikasih Lamborghini? Karena sayang sohibnya. Karena sayang. Jadi amalan kita seumur hidup kita ini enggak sebanding dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memasukkan kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Itu sabda Nabi SAW. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Enggak ada yang masuk surga. Penjelasan
tentang orang-orang yang masuk surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah berikan kepada mereka balasan karena kesabaran mereka. Surga dan tempat yang indah. Jadi itu karena kesabaran mereka ini sebab. Jadi ada sebab tapi bukan pengganti jamaah. Kita masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya sebabnya kita jalanin. Kayak antum kalau bicara dapat rezeki dari mana? Rezeki dari Allah. Terus ya ini kerja kan cuma sebab. Makanya ada orang kerja yang gak dapat duit juga. Dia kerja capek ternyata gak digaji sama bosnya. Kabur bosnya. Emang yang kasih rezeki siapa? Bos, bukan. Allah yang kasih rezeki. Jadi itu hanya sebab, tetap yang memasukkan ke surga adalah Allah, rahmat Allah. Dan kita juga ketika bekerja, bukan pekerjaan itu yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi Allah sebenarnya yang memberikan rezeki kepada kita. Barakallahu fiik. Adapun pertanyaan yang kedua. Kok jadi lupa nah jemaah? Apa pertanyaan yang kedua? Nah. Pertanyaannya Ustaz, firman Allah katanya barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mungkin tersesat. Dan barang siapa yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan mendapat penolong kecuali dari sisi Allah. Nah, Masya Allah. Iya, ahibati fillah, kita bicara hidayah. Hidayah itu dari Allah. Nama Allah itu Al-Hadi. Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk berdakwah. Menyampaikan kepada umat. Tapi nggak semuanya menerima. Makanya Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wasallam, "Wa ma 'alaika illa al-balagh." Tugasmu cuma menyampaikan. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nggak bisa. Kadang-kala teman-teman ini ingin semua orang yang di penjara itu keluar bertobat gitu. Keluar jadi orang-orang yang baik. Tapi kadang-kala ya Allah balik lagi. Itu terjadi seperti itu. Karena tugas kita memang hanya menyampaikan. Engkau nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Di sini kita melihat, kenapa ya fulan kok nggak dapat hidayah ya? Kenapa fulan dapat hidayah? Kadang-kala kita berpikir, seharusnya fulan yang dapat hidayah. Enggak, engkau nggak tahu dengan isi hati fulan. Jadi Allah memberikan hidayah sesuai dengan apa yang di hati manusia. Disitulah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kala kita berpikir, kenapa pamannya Nabi kok nggak dapat hidayah? Sedangkan yang musuhin Nabi, anaknya Abu Jahal masuk Islam. Allah yang tahu dengan hatinya paman Nabi. Allah yang tahu dengan hatinya anaknya Abu Jahal. Maka Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Ini bicara tugas Allah Azza wa Jalla. Kita bicara tugas kita, sampaikan. Ya kalau memang ada pintu hidayah, semoga dia menerima ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Mungkin ini udah 10.18, satu lagi mungkin ya Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Nah. Wa fiik barakallah. Dari Aprian Divisi Pascal Team. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin bertanya, apabila kita difitnah, namun kita tidak berusaha membela diri dengan fitnahan tersebut, dengan harapan keuntungan transfer pahala. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita nih hidup saling mencintai. Islam itu datang dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Tadi kita bicara tentang orang yang gak sholat, orang yang gak puasa. Kita sayang sama dia. Sayang. Sehingga kita melakukan peneguran. Kita ajak dia untuk berbuat baik. Bukan karena kita mengikuti atau mencampuri urusan orang lain. Enggak, mereka saudara kita. Kita cinta kepada mereka sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Dengan orang yang menfitnah, kondisi mereka berbeda-beda. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya alaihissalatu wassalam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini sikap seorang muslim.
Jadilah orang. Artinya kita memaafkan orang yang menfitnah kita, tapi kita kesian sama dia. Ya kita bagaimana ngasih tahu dia supaya dia tidak melakukan itu lagi. Kenapa dia saudara kita? Oh biar dia transfer pahala sama kita. Ya nanti sikap kita yang selanjutnya. Tapi yang pertama kita maafkan dia, kita kasih peringatan, kita sampaikan. Kalau memang bermanfaat, kita perlu klarifikasi, kita klarifikasi. Supaya dia nggak terus berbuat dosa. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa diajak ngomong. Maka kata Allah, wa'arid anil jahilin. Ya udah engkau berpaling dari orang-orang bodoh, nggak usah diurusin. Yang penting udah dikasih tahu, dia nggak mau, udah urusan dia. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim membaca. Ini orang bisa dikasih tahu nggak? Oh insya Allah bisa anda kasih tahu. Aduh Ustaz kayaknya bakal ribut Ustaz. Ya udah berpaling dari dia. Jadi jangan sampai kita senang orang itu berbuat dosa, enggak. Kita nggak suka orang berbuat dosa, kesian sama dia. Bukan karena kita bela diri, bukan. Ana mau dia omongin apa sama orang terserah sebenarnya. Tapi ketika dia terjebak dalam perbuatan dosa, kan kesian. Oleh karena itu Nabi SAW subhanallah betapa cintanya beliau kepada umatnya. Pernah beliau SAW di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, beliau iktikaf di Masjid Nabawi. Malam itu beliau kedatangan salah satu istrinya Sofia. Selesai ngobrol sama Nabi SAW, rumahnya agak jauh, malam. Maka sang suami mengantarkan istri. Nabi SAW mengantarkan Sofia. Di tengah jalan berpapasan dengan 2 orang Ansor. Ngelihat Nabi SAW berjalan sama perempuan, mereka jalannya cepat-cepat akhirnya. Kata Nabi SAW, ala rislikuma. Tunggu kalian di tempat kalian. Innaha Sofia zaujati. Ini perempuan Sofia, istriku. Kata dua sahabat, ya Rasulullah, kata, masa kita akan menuduh ini? Kata Nabi SAW, setan itu ikut aliran darah. Aku takut setan itu melemparkan sesuatu di hati kalian. Kemudian kalian berburuk sangka sama Nabi. Lalu kalian akan binasa. Kesian Nabi sama dia. Jadi kita perlu kesian sama saudara kita. Jangan sampai mereka ya tadi menfitnah, ngomongin kita. Kalau bisa mereka itu menjadi orang yang soleh. Dan bersama-sama kita masuk surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan Anda ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Dan jangan lupa masih tersisa 3 pekan lagi. Dan kita harus lebih semangat. Karena bonus-bonus yang lebih besar itu berada ketika kita mendekati garis finish. Jazakumullah khairan. Anda kembalikan ke moderator. Wa barakallahu fiik.